Jakarta International Stadium, JIS, akan menggelar sholat Idul Fitri 1443 Hijriah pada Senin 2 Mei 2022 yang akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Usai menghadiri festival tabuh beduk malam takbiran di kawasan JIS Jakarta pada Minggu malam 1 Mei, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau bagi warga yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri agar dapat datang lebih awal. Jadi saya menganjurkan untuk datang lebih pagi. Sholat Idul Fitri besok memang dimulai jam 7, tapi kami menganjurkan sudah sampai di lokasi pukul 6, sehingga bisa sama-sama duduk tenang, takbir sampai jam 7 pagi ketika sholat Id dimulai. Pada kesempatan itu, Anies menyampaikan setelah rangkaian sholat Idul Fitri diadakan, bagi warga yang berminat diperbolehkan mengunjungi bagian dalam stadion dengan masuk secara bertahap. Nantinya akan ada pemandu jalan untuk menemani tiap warga yang berminat. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut meramaikan malam takbiran bersama warga yang datang di kawasan Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta, dalam rangka Festival Tabuh Beduk Malam Takbiran pada Minggu malam 1 Mei. Pada kesempatan itu, Anies menyampaikan, malam takbiran yang diadakan di kawasan JIS tersebut menandai kerukunan, keakraban, serta kesolidan tiap warga yang datang, sekaligus merupakan penanda bahwa tiap warga merupakan pemenang dalam merayakan hari kemenangan di momen Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain itu, Anies mengungkapkan kepada warga yang hadir, jika momen Ramadan tahun ini juga mengingatkan bahwa warga Betawi merupakan simpul pemersatu penduduk di Jakarta. Jakarta adalah tempat berkumpulnya warga dari berbagai tempat. Kita berterima kasih kepada warga Betawi, masyarakat Betawi yang menyambut saudara-saudara dari mana saja untuk datang ke tempat ini. Masyarakat Betawi yang menjadi simpul pemersatu, yang membuat semua merasa di rumah sendiri. Anies menambahkan, dirinya turut bersyukur masyarakat bisa berkumpul untuk mengumandangkan takbir secara bersama-sama. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak Masjid Istiqlal dibuka kembali untuk salat berjamaah, serta tidak lagi diterapkan pembatasan jumlah jamaah untuk melaksanakan sholat di masjid, umat Islam berbondong-bondong untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dari pantauan Antara di lapangan, pada Senin 2 Mei sejak pukul 5 hingga 6.30 pagi WIB, terlihat ribuan warga antusias untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Syaf jamaah pun tidak hanya terisi di dalam ruangan, namun juga hingga halaman luar Masjid Istiqlal. Tak hanya warga Jabodetabek yang melaksanakan sholat Id di Istiqlal pada hari ini. Ada pula warga dari Pulau Sumatera yang sengaja hadir untuk dapat sholat di masjid yang menjadi simbol Indonesia itu. Alhamdulillah, biasanya ngelihat di TV Mas dari Lampung tuh ngelihat di Masjid Istiqlal sholat Idul Fitrinya. Alhamdulillah sekarang saya bisa ada di Masjid Istiqlal ini bersama orang-orang lainnya yang ikut sholat juga. Jadi pandemi juga alhamdulillah sudah membaik, ya dunia semakin membaik. Jadi untuk agama Islam sendiri ataupun agama lainnya bisa beribadah dengan baik di tempat ibadah masing-masing. Ya alhamdulillah bahagia ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin dibatasin, terus cash off juga ya kurang rapat. Nah sekarang ya alhamdulillah udah bisa hampir normal ya, walaupun mungkin masih pakai masker, cuma ya jauh lebih seneng lah karena posisinya udah mulai agak biasa ya jadi posisinya gitu. Selain warga, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta pejabat pemerintah lainnya turut menunaikan sholat Id bersama di Masjid Istiqlal.
Adapun khatib yang bertugas pada hari ini ialah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Nur Ahmad, dan Imam Shalat Idul Fitri, Kiai Haji Hasanuddin Sinaga, serta imam badalnya yaitu Ustadz Martomo Malaing. Dari Jakarta, Helmut Timoti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jika biasanya dirayakan dengan berpawai obor atau berkeliling dengan kendaraan hias, tahun ini suasana malam Idul Fitri 1443 Hijriah di Kota Banda Aceh sedikit berbeda. Minggu malam 1 Mei, ratusan warga memilih berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti festival takbir. Festival ini diramaikan oleh 14 tim juara festival takbir Idul Fitri dan Idul Adha tahun lalu. Salah satu peserta festival takbir, Yuliansyah, mengatakan perayaan malam Lebaran tahun ini menjadi lebih meriah dibanding 2 tahun sebelumnya. Namun begitu, masyarakat merindukan berpawai takbir keliling. Kami mudah-mudahan tahun di 2023 pandemi COVID ini segera berakhir dan kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu. Kami rindu kepada takbir keliling. Sementara itu, salah seorang warga Banda Aceh, Fakhrul Ikram, mengaku senang dapat berkumpul kembali bersama keluarga pada malam Lebaran 2022 ini. Meski suasana sedikit berbeda, karena masih di tengah pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi semangat warga kota Banda Aceh merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Mungkin berbeda, tapi alhamdulillah dah bisa takbiran lagi, dah bisa berkumpul lagi, ya dah bisa pulang kampung lagi. Ini kalau meriah sih lebih meriah yang ada papawainya. Cuma alhamdulillah kalau untuk tahun ini dari kita dibuat seperti ini, alhamdulillah lah. Sebelum pandemi COVID-19, kegiatan ini lebih populer dengan sebutan pawai takbir dan biasanya diikuti lebih dari 50 tim perwakilan remaja masjid atau Munasa, baik dari kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. Namun tahun ini peserta dibuat menjadi lebih sedikit, sehingga tidak menimbulkan kerumunan, namun tetap dalam suasana kemenangan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita bisa melaksanakan festival takbir meskipun tidak dalam bentuk pawai. Pada Lebaran kali ini, banyak masyarakat yang memutuskan untuk melakukan mudik, sebab pemerintah sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk kembali pulang ke kampung halaman. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, Lebaran kali ini banyak masyarakat yang memutuskan untuk melakukan mudik, sebab pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk kembali pulang ke kampung halaman. Tingginya antusiasme masyarakat untuk mudik mendatangkan keuntungan bagi sejumlah penyedia jasa. Adapun tim Kantor Berita Antara merangkum beragam peluang jasa yang menguntungkan saat momen mudik Lebaran. Yang pertama merupakan jasa penitipan hewan peliharaan. Banyak masyarakat yang melakukan mudik tapi tak bisa membawa hewan peliharaannya. Dan apabila meninggalkannya di rumah, takut tak terurus. Maka dari itu, naiknya permintaan penitipan hewan ini seiring dengan peningkatan masyarakat yang akan mudik. Kemudian jasa penyedia asisten rumah tangga ART infal atau sementara juga mendapatkan keuntungan di momen mudik Lebaran. Banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan jasa ART di rumah, namun kebingungan ketika ditinggal mudik oleh ART-nya. Untuk itu, bisnis penyedia ART menjadi solusi masyarakat yang tak mudik untuk bisa membantu pekerjaan rumah tetap terselesaikan. Jasa laundry juga menjadi salah satu peluang bisnis yang bagus saat mudik Lebaran, karena dapat membantu pekerjaan rumah, khususnya dalam mencuci dan setrika pakaian. Tak lupa jasa penyewaan mobil juga menjadi salah satu yang menguntungkan menjelang Lebaran. Tingginya minat mudik masyarakat menjadi faktor utama jasa penyewaan mobil banyak dicari masyarakat. Tak heran, bisnis ini menjadikan berkah tersendiri pada saat momen mudik Lebaran. Dan apabila Anda melakukan perjalanan mudik Lebaran, mungkin jasa titip oleh-oleh Lebaran dari kampung halaman juga bisa memiliki potensi besar.
Terlebih, jika kampung halaman Anda merupakan daerah yang memiliki banyak makanan dan oleh-oleh populer. Itulah beberapa peluang usaha jasa yang Anda dapat manfaatkan saat momen mudik Lebaran. Anda bisa menjadikan beberapa peluang bisnis ini sebagai referensi untuk mendatangkan cuan atau penghasilan tambahan. Selamat mencoba pemirsa. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.